Tak hanya pemerintah, konsumsi rumah tangga juga melambat menjadi 4,89%, yang turun dari 4,98% pada kuartal sebelumnya. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Halo Sobat FEB, selamat datang di 360 episode Ekonomi, ruang diskusi kritis dan faktual seputar isu-isu ekonomi terkini. Di episode kali ini, kita akan mengulas mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 mengalami perlambatan, dan apa dampaknya bagi kita semua. Berdasarkan rilis resmi dari Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 tumbuh 4,87% secara tahunan. Angka ini menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,02%. Secara kuartalan, ekonomi justru mengalami kontraksi 0,98% dibandingkan kuartal 4 2024. Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 10,52%, yang didorong oleh panen raya dan meningkatnya permintaan bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Namun, dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah menjadi salah satu penyumbang pelemahan, bahkan mencatat kontraksi mendalam sebesar 39,89% secara kuartalan dan minus 1,38% secara tahunan. Apa penyebabnya? Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa pola perlambatan di awal tahun adalah sesuatu yang musiman. Konsumsi pemerintah melemah karena pada awal tahun ini tidak ada momen besar seperti pemilu 2024 lalu yang waktu itu mendorong belanja negara secara signifikan. Selain itu, masih ada proses administrasi dan efisiensi anggaran yang menyebabkan realisasi belanja baru akan terlihat pada kuartal-kuartal berikutnya. Tak hanya pemerintah, konsumsi rumah tangga juga melambat menjadi 4,89%, yang dimana turun dari 4,98% pada kuartal sebelumnya. Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, investasi atau PMTB juga tumbuh lebih lambat, hanya 2,12%, yang merupakan pertumbuhan terendah dalam 2 tahun terakhir. Hal ini mencerminkan sikap wait and see pelaku usaha terhadap kondisi global yang penuh ketidakpastian. Jika dibandingkan negara mitra dagang utama, sebenarnya Indonesia masih mencatat pertumbuhan yang relatif kompetitif. Misalnya, Malaysia tumbuh 4,4%, Singapura tumbuh 3,8%, Amerika Serikat 2%, dan Korea Selatan bahkan terkontraksi minus 0,1%. Namun, beberapa negara berhasil tumbuh lebih tinggi, dengan Vietnam tumbuh 6,9% dan Tiongkok 5,4%. Artinya, meskipun secara regional Indonesia masih solid, kita tetap menghadapi tekanan akibat perlambatan internal dan ketidakpastian eksternal. Apa yang perlu diwaspadai? Ekonom dari Permata Bank, Joshua Pardede, menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal 2 juga berpotensi melambat, diperkirakan di kisaran 4,78%. Hal ini dipicu oleh tren PHK di sektor manufaktur padat karya yang menggerus daya beli dan konsumsi. Meski pemerintah telah menjalankan program-program seperti makan bergizi gratis dan insentif perumahan, namun pendorong struktural seperti penciptaan lapangan kerja tetap jadi tantangan besar ke depan. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat realisasi belanja produktif, mengarahkan pengeluaran pada kegiatan yang memberikan efek langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Percepatan program prioritas, perluasan insentif perpajakan, dan penyesuaian target LPP menjadi bagian dari strategi untuk menjaga momentum ekonomi ke depan. Sobat FEB, perlambatan ekonomi pada kuartal 1 2025 adalah alarm yang penting, namun belum tentu pertanda krisis. Banyak faktor musiman dan struktural yang mempengaruhinya. Kuncinya ada pada kecepatan dan ketepatan respon kebijakan, serta kekuatan daya beli masyarakat. Di tengah perlambatan ekonomi seperti saat ini, kita sebagai warga negara juga memiliki peran penting.
Kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, memperkuat keterampilan, dan mendukung produk lokal untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Di sisi lain, kita juga dapat terus mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Kita perlu waspada, tapi tetap optimis. Karena ekonomi yang sehat bukan hanya tumbuh, tapi juga inklusif dan berkelanjutan.